4 abad silam, kaum imigran dari daratan Tiongkok membawa barongsai masuk Indonesia. Sempat terkubur memang, tapi kini barongsai eksis lagi. Jatuh sudah resiko. Bahkan teman saya juga ada yang pernah patah tulang kakinya. Dalam sekali main itu bisa 10 menit harus angkat kepala barongsai yang beratnya mungkin bisa 8-10 kilo. Nggak hanya itu, tapi juga harus lari, loncat. Barongsai itu harus terlihat hidup, mantap dan gagah. Pokoknya dasarnya ada 3, itu kuda-kuda, keseimbangan, dan loncat. Kalau saya Handi, saya mengikuti barongsai di Viara ini sejak umur 16 tahun, yaitu 4 tahun yang lalu. Barongsai adalah simbol binatang pujaan orang-orang Tiongkok. Namanya Qihin. Ini adalah perpaduan singa dan ular naga yang dianggap sebagai pembawa pertolongan, pengharapan, dan keselamatan. Simbol barongsai ini juga dipercaya bisa mengusir kuasa gelap dan roh-roh jahat atau saci. Di daratan Tiongkok, barongsai terbagi dalam 2 aliran, barongsai utara dan selatan. Sekarang, terutama di Indonesia, tarian singa ini dikenal dengan aliran Heksan dan Fosan. Aliran Fosan dengan gerak lebih keras dan energik, sedangkan Heksan lembut dan indah. Konon, 4 abad silam, kaum imigran dari daratan Tiongkok membawa barongsai masuk Indonesia. Sempat terkubur memang, tapi kini barongsai eksis lagi. Tarian singa kembali muncul di mana-mana, terutama pada Hari Raya Imlek atau juga pada perayaan Cap Gomeh. Ngomong-ngomong, dari mana asal-usul barongsai? Versinya beberapa. Salah satunya bermula dari cerita tentang seekor singa ganas yang meneror sebuah desa. Lalu, seorang ahli kungfu datang dan mengajari bela diri ke beberapa penduduk desa untuk mengalahkan singa itu. Alhasil, singa ganas pun dapat mereka taklukkan. Seluruh penduduk desa lalu merayakan peristiwa itu dengan memainkan tarian yang menirukan gerakan singa. Cerita lain, tarian ini didapat dari mimpi seorang kaisar dari dinasti Qing. Tarian ini kemudian sering dibawakan pada upacara-upacara kerajaan. Sebelum main kita harus berdoa, nggak boleh sembarangan. Soalnya kita kan pernah kejadian kalau bencana tahu kasar sebelum pentas terus jadi kecelakaan fatal. Dan hal itu juga nggak sekali aja terjadi, tapi berulang-ulang. Sejak itu sebelum pentas kita tidak berani macam-macam. Kita harus berdoa, mensucikan diri dulu. Tong 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 tong. Paling penting adalah yakin dan sungguh-sungguh. Kalau nggak akan bisa menguasai permainan barongsai itu. Pemain barongsai menurut saya juga harus punya kondisi fisik yang bagus, badan lentur, dan keseimbangan yang baik. Kuncinya untuk main barongsai harus bisa ngatur napas. Itu harus. Kalau enggak nanti kalau main mungkin dadanya mungkin udah kayak mau meledak kali.
Saya ikut kelompok barongsai ini tujuan saya adalah sebagai danau parengita atau menyumbangkan tenaga mungkin. Kita soalnya kan ada dua, yaitu material dan tenaga atau semangat kepada Viara ini. Dan kami juga bukan kelompok yang komersial. Waktu itu saya juga pernah lihat di VCD barongsai. Waktu itu saya masih kecil. Kok saya berpikir kok di Indonesia ini nggak ada sih barongsai, saya nggak pernah lihat gitu. Jadi ternyata pas saya sudah dewasa, oh ternyata nggak boleh. Jadi sekarang udah boleh dipentaskan, senang banget. Harapan saya ya semoga bisa menjalin persahabatan dengan teman, membaur dalam masyarakat.